Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena gereja merayakan perayaan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda. Oleh karena itu saudara-saudari, bersama Maria Bunda Gereja, Bunda yang tak bernoda, mari kita bersama-sama membuka hati kita untuk mendengarkan seruan atau panggilan cinta Allah, panggilan kekudusan yang akan kita dengar melalui Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mantul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan perayaan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda. Perayaan ini adalah suatu perayaan panggilan kesucian, panggilan kekudusan bagi semua putra-putri gereja. Dan tentu panggilan ini adalah panggilan contoh ilahi, di mana kita semua datang untuk merespon panggilan ilahi itu, yaitu panggilan kekudusan, yang bisa kita belajar dari kehidupan Maria yang hidup tanpa noda, tanpa bercela, tanpa dosa. Terlepas dari pergumulan hidup yang Maria alami, pergumulan hidup yang sangat keras, pergumulan hidup yang sangat berat, namun kita bisa belajar sesuatu, bahwa dalam situasi sulit, dalam situasi yang berat, kekudusan tetap menjadi tujuan hidup orang beriman. Itu hal yang penting dalam kehidupan iman kita. Ketika kita mengalami krisis, kita mengalami suatu pergulatan hidup dalam suatu perjuangan yang sangat sulit, kita diingatkan oleh Tuhan hari ini bahwa ciri hidup orang Kristiani adalah pencarian akan kekudusan. Dan bagaimana kita mampu memperoleh kekudusan. Injil Lukas hari ini memberikan kita satu gambaran bahwa Allah mencintai semua orang. Seperti Maria,
malaikat mengatakan, "Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara-saudari, semua umat Allah telah dikaruniai anugerah yang sama seperti yang Maria terima. Allah memberikan karunia yang sama, anugerah yang sama kepada setiap orang sesuai dengan harapan Allah. Dan Allah memberikan secara cuma-cuma kepada manusia. Yang dibutuhkan manusia hanya satu, kesediaan, keterbukaan untuk merespon dan menerima anugerah Allah. Contoh keteladanan Maria adalah kesediaannya. Namun kesediaan itu harus diiringi dengan ketaatan, kesetiaan, dan penyerahan diri secara total kepada Allah. Kekudusan yang kita dengar hari ini dalam diri Maria itu diperoleh dari ketaatan, kesetiaan, dan sikap penyerahan diri secara total kepada Allah, yang berarti tidak setengah-setengah. Yang kedua, keyakinan bahwa kekudusan hanya berasal, atau sumber kekudusan hanya berasal dari Allah. Kita mendengar Injil hari ini, sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Allah, sebab Ia adalah maha untuk segalanya. Keyakinan Maria akan Allah yang maha kasih, maha cinta, maha murah, maha pengasih, maha kekudusan, dan segala-galanya, itu memberikan suatu kekuatan harapan dalam diri Maria, keyakinan, kepercayaan. Sebab setiap orang yang mencari dan mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Maria punya pemahaman yang sama, dan inilah yang mau kita contoh. Kita harus yakin bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang menguasai hidup manusia dengan anugerahnya, dengan kekuatan cinta. Yang berarti Allah mampu melakukan apapun bagi orang-orang beriman yang percaya kepadanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Contoh, Elizabeth, wanita yang mandul pun diberikan karunia Allah, yaitu anak. Yang berarti setiap orang yang bahkan tidak punya harapan lagi, yang sudah buntu hidupnya, pikirannya, yang sudah mandul hatinya, yang sudah kaku hatinya, yang sudah tidak punya tujuan hidup, akan mempunyai suatu harapan ketika ia mau kembali melihat Allah sebagai satu-satunya andalan hidup. Dan yang terakhir adalah kekudusan. Siapapun di dunia ini, Allah selalu mengingatkan, jadilah kudus seperti Allah yang kudus. Karena keselamatan yang diberikan manusia hanya diperoleh jika manusia memiliki kesucian hati, pikiran, dan jiwa. Itulah kekudusan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini, dan semoga kita setia untuk hidup di dalam kekudusan seperti Maria yang kita rayakan hari ini. Dan semoga berkat Tuhan berlimpah atas kita semua dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.